Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat telur puyuh untuk burung ciblek kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, like, komen video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat. Manfaat telur puyuh rebus agar ciblek rajin bunyi atau telur burung puyuh. Semoga saja bermanfaat. Fakta telur puyuh rebus adalah sangat bagus sekali untuk ciblek gacor atau semakin meningkatkan kualitas suara burung atau menambah birahi burung. Kegacoran burung ciblek memang sudah tidak tertahan lagi, bahkan pakan ini diyakini membuat birahi ciblek meningkat secara cepat sehingga bisa membuat burung lebih rajin bunyi alias gacor. Hal inilah yang membuat beberapa penggemar burung mencoba memberi telur puyuh rebus kepada ciblek. Efeknya memang cukup bervariasi. Ada beberapa ciblek yang menjadi lebih rajin dengan suara ngebrandnya lebih sering, ngebremnya lebih sering, dengan keluar keterannya lebih sering, tembakan rapat lebih sering, dan yang lainnya. Tetapi tidak sedikit pula yang mengaku belum memperoleh perubahan secara signifikan, harus melalui proses dan tahap-tahap dengan ekstra perawatan sehari-hari yang penuh gizi dan protein yang tinggi. Apa yang membuat pengalaman para penggemar ciblek berbeda? Menurut analisis semua orang, telur puyuh rebus tetap memberikan manfaat signifikan dalam membuat ciblek lebih rajin. Dalam setiap 100 gram telur puyuh terkandung 13,05 gram protein. Itu berarti kadar protein pada telur puyuh masih lebih tinggi daripada kadar protein pada telur ayam maupun telur itik. Selain itu, telur puyuh juga banyak mengandung kolin. Saat ini berperan penting untuk perkembangan fungsi otak, terutama pada burung muda dan burung yang sudah berusia tua. Dalam konteks ini, telur puyuh dapat membantu meningkatkan memori burung dalam merekam suara burung master. Bukan hanya itu saja, yolk atau kuning telur dari telur puyuh mengandung senyawa lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa ini merupakan pigmen yang memberikan warna kuning. Burung yang rutin diberi pakan kayak lutein dan zeaxanthin akan memiliki retina mata yang relatif lebih sehat serta lebih terhindar dari penyakit katarak. Selain itu, burung yang kecukupan lutein dan zeaxanthin akan memiliki bulu-bulu yang lebih sehat dan lebih mengkilap, meskipun tidak terhubung langsung dengan kualitas suara. Burung dengan bulu-bulu yang sehat mengkilap cenderung lebih gacor daripada burung yang bulu-bulunya kusam atau mengkorok atau berdiri bulu-bulunya. Manfaat telur puyuh untuk burung ciblek. Kandungan gizi pada telur puyuh untuk ciblek mania berpendapat bahwa pemberian bahan pakan tersebut tetap memiliki manfaat sebagai yang terbaik, atau untuk EF, pengganti EF proto atau pengganti EF jangkrik juga bisa, baik untuk kebutuhan gizi harian maupun membantu dalam menggacorkan burung. Sekarang mau kembali pada pengalaman beberapa ciblek mania. Kalau sebagian mengatakan tidak melihat adanya perubahan pada kualitas kicauan cibleknya. Boleh jadi masalahnya terletak pada materi dasar ciblek itu sendiri atau terkait dengan kualitas genetik. Jadi walaupun dikasih telur puyuh, kalau nggak ada materi bremnya atau materi tembakan rapat atau keteran, jangan harap minta juara 1 atau juara 2 atau juara 3, karena nggak ada materi yang istimewa gitu. Jadi bisa jadi pula ada beberapa rawatan yang kurang tepat sesuai dengan karakter burung yang tersangkutan. Jadi permasalahannya bukan pada telur puyuh rebus. Jadi permasalahannya pada gawan ciblek tersebut, materi gawan ciblek tersebut, atau bawaan materi ciblek tersebut. Perhatikan porsi pemberian telur puyuh. Jika Anda berminat memberikan telur puyuh untuk ciblek sayang kita, mohon diperhatikan frekuensi dan porsinya. Bagaimanapun, telur puyuh juga memiliki kandungan lemak. Jika dikonsumsi secara berlebihan, ini bisa membuat burung mengalami kegemukan
atau obesitas atau gemuk, jadi malas bunyi malahan. Efeknya jelas, yaitu burung justru menjadi malas bergerak, malas berbunyi, sehingga justru bertenaga dengan niat kegemukan untuk memberi telur puyuh rebus kepada burung tersebut jangan berlebihan. Karena itu frekuensi pemberian telur puyuh rebus sebaiknya cukup 2-3 kali dalam seminggu. Adapun porsi pemberian cukup setengah butir, itu pun pada bagian kuning telur saja. Dan jangan lupa rutin dijemur setiap pagi sampai siang. Burung pemakan serangga seperti ciblek biasanya menolak ketika pertama kali diberi telur puyuh. Karena itu perlu diperkenalkan dulu dengan cara mencampur kuning telur ke dalam fur. Setelah diperkenalkan beberapa hari, biasanya ciblek pun akan terbiasa dengan aroma atau bau dari kuning telur puyuh rebus tersebut, sehingga mereka mau menyantapnya. Jika sudah terbiasa, kuning telur tak perlu dicampur fur, tetapi diletakkan dalam wadah terpisah. Selain beberapa manfaat di atas, telur puyuh rebus juga bisa menjadi pakan alternatif mengganti kroto, apalagi jika harga kroto sedang mahal atau susah didapat di pasaran. Bisa menjadi pengganti kroto juga bisa. Ini merupakan cara termudah dalam memberikan telur rebus kepada ciblek Anda di rumah. Ciblek Mania juga pernah memberikan panduan cara membuat telur puyuh rebus, yang bahkan baku utamanya bisa telur puyuh, telur ayam maupun telur itik atau telur bebek. Bahkan racikan ini juga bisa dijadikan alternatif mengganti kroto. Telur puyuh rebus agar ciblek rajin bunyi merupakan metode baru yang umum digunakan dalam penangkaran dan pemeliharaan burung ini. Selain diyakini ampuh untuk mendongkrak stamina burung, penerapan metode ini pun dinilai mudah dengan begitu. Siapa saja bisa menerapkan metode yang satu ini, tapi itu tadi sebagaimana perawatan pada umumnya, metode ini pun punya syarat mutlak agar berhasil dan sukses. Syarat tersebut ialah ketekunan dan konsisten. Seperti halnya perawatan lain, metode ini pun wajib dilakukan dengan rutin dan telur serta mengikuti anjuran yang diberikan. Agar performa burung merasa baik, performa burung naik dan berkembang. Pedoman pemberian telur puyuh rebus agar tidak rajin bunyi. Berikut adalah beberapa pedoman yang bisa diterapkan saat memberikan perawatan ini kepada burung ciblek tebu, ciblek gunung, ciblek pari, ciblek kebon, dan lain-lain. Porsi yang diberikan harus ideal. Perlu Anda ketahui, telur puyuh sendiri merupakan telur dengan kandungan nutrisi yang amat tinggi, seperti protein, zat besi, dan masih banyak lagi. Saat pemberian telur ini tidak dikontrol dan cenderung berlebihan, dikhawatirkan kondisi burung akan memburuk dan membahayakan kondisi kesehatannya, obesitas, dan kegemukan. Telur ini dibatasi maksimal hanya setengah butir untuk sekali pemberian. Sedangkan pemberian sendiri maksimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Hal itu demi menjaga birahi dan konsisten kesehatan burung agar tetap stabil. Cara pemberian dan mengenalan telur puyuh. Metode telur puyuh rebus untuk ciblek rajin bunyi merupakan metode yang belum lama dikenal. Selain itu, metode ini pun akan dijadikan dengan sulit pas awal penerapan. Alasannya, naluri burung sebagai pemakan serangga akan menolak jika disuruh makan telur. Untuk mengatasi hal ini, biasanya dilakukan dengan pengenalan telur pada burung. Caranya, telur dapat dicampur dengan fur, lalu diaduk. Biarkan burung terbiasa dengan aroma atau rasa telur, sehingga beberapa hari volume fur bisa dikurangi, sehingga burung pun akan mengkonsumsi telur tersebut. Jadikanlah perawatan ini sebagai alternatif. Kandungan protein yang sangat tinggi menurut Anda untuk menjadikan perawatan ini sebagai perawatan alternatif pengganti kroto, pengganti extra fooding. Karena jika Anda menggunakan perawatan ini sebagai perawatan rutin, kualitas dan kestabilan birahi akan jadi memburuk, sehingga mengganggu performa dari burung itu sendiri. Perlu digarisbawahi, jangan berlebihan pemberian telur rebus, karena bisa menjadi kegemukan atau kelemon atau obesitas. Jadi terapkanlah seminggu sekali, itu pun hanya setengah butir dari telur puyuh rebus tersebut. Nah, semoga saja bermanfaat tip-tip dari saya ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Dan jangan lupa salam rahayu, salam brem tanpa rem, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam jabat erat selalu, salam
persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.